Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semua, kita bertemu lagi ya. Bertemu kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barokah, insya Allah penuh manfaat. Majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Semoga duduknya kita mendengarkan kajian seperti sekarang ini Allah pandang, Allah catat sebagai duduknya kita di taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Sahabatku semua, sebelum kita mulai kajian ini, yuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi hidup kita, memudahkan kita untuk selalu berada di jalan kebaikan. Al-Fatihah ila taratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semua, hari ini kajian saya kasih tema tentang menjadi anak yang birrul walidain. Birrul walidain ini adalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi ayat perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu turun di dalam ayat yang sama dengan ayat tauhid. Perintahnya Allah, kita disuruh menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kemudian dilanjutkan kepada kedua orang tua berbuat baiklah atau birrul walidain. Jadi ini kewajiban saking mulianya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sampai cara bicara kita sama orang tua aja sudah diatur dalam Al-Quran. Fala takun lahuma uf. Ucap sama orang tua itu nggak boleh. Itu dosa, itu dosa. Ketika orang tuamu memerintahkan kepadamu sesuatu, lalu kamu menjawab atau menjawab itu berdosa. Walaupun setelah itu kamu melakukan perintahnya, melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuamu, tetapi sebelumnya sudah mengucap sudah dicatat dosa. Ya Allah. Sahabatku semua, Allah perintahkan kita berbicara kepada orang tua harus baik dengan nada yang halus. Wala tanharhuma, jangan kau bentak orang tuamu, jangan kau angkat suaramu, jangan kau angkat suaramu melebihi daripada suara kedua orang tuamu. Ngangkat suara di atas orang tua itu nggak boleh. Bicara sama orang tua tanpa tata krama itu nggak boleh. Bicara sama orang tua tanpa sopan santun itu nggak boleh. Bentak orang tua apalagi durhaka. Manggil orang tua dengan namanya saja itu dilarang, harus ada penghormatan. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita harus ada pembeda ketika kita berbicara dengan sahabat, dengan kita berbicara kepada kedua orang tua. Mandang orang tua dengan pandangan merendahkan itu haram, bagian daripada durhaka. Mandang orang tua dengan pandangan marah, dengan pandangan jengkel, wajahnya itu ditunjukkan kejengkelan. Jadi wajahnya itu kelihatan kalau dia sedang marah. Pintu surga Allah ditutup buat anak seperti itu. Yang ada pintu nerakanya Allah yang dibuka selebar-lebarnya. Karena apa? Karena sudah buat orang tuanya murka. Kalau orang tua murka, maka kemurkaan Allah terletak di dalam kemurkaan orang tua.
Ridhonya Allah terletak di dalam keridhaan orang tua. Bicara dengan orang tua dengan nada marah itu nggak boleh. Mandang orang tua dengan pandangan menghinakan, merendahkan itu nggak boleh. Bicara melebihi suara orang tua itu nggak boleh. Bicara dengan orang tua sama seperti engkau berbicara dengan sahabat-sahabatmu itu nggak boleh. Harus ada bahasa yang bagus, tata krama, sopan santun ketika anak berbicara kepada kedua orang tua. Sahabatku semua, kita juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi perintah dalam ayat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah itu caranya gimana? Dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap selesai sholat 5 waktu, maka itu artinya bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi setelah sholat jangan sampai kita lupa doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa yang lain, minta sama Allah doa untuk kedua orang tua kita. Minta doa yang panjang, minta orang tua kita panjang umur, berkah rezekinya luas, minta orang tua kita selalu sehat. Doa yang banyak makin bagus. Jangan sampai kita lupa mendoakan kedua orang tua kita. Karena kata para ulama, salah satu sempitnya hidup seseorang itu karena lupa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi sahabatku, kalau kita pengen hidupnya nggak sempit, kita ingin hidupnya dilapangkan sama Allah, ya doakan kedua orang tua. Jangan sampai kita pengen bahagia, hidupnya sukses, tapi lupa doakan orang tua. Kita kalau pengen sukses, bahagia, pekerjaan semua lancar, semua dimudahkan oleh Allah, ya kita doakan kedua orang tua. Karena di situ ada keberkahan. Jadi sahabatku semua, berbaktilah kepada kedua orang tua karena ini sangat penting. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dulu di masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, mau ikut berhijrah bersama Nabi. Kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ikut engkau ya Rasulullah. Walaupun kedua orang tua saya menangis dan gak rela, tetapi saya sudah tekad bulat mau ikut bersamamu berhijrah. Maka Rasulullah menjawab apa? Kembalilah kepada mereka orang tuamu, buat mereka tersenyum sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Padahal ini mau ikut berhijrah bersama Nabi. Ada lagi seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi ingin ikut berperang, jihad fisabilillah. Nabi bertanya, apakah engkau masih punya orang tua? Punya ya Rasulullah. Apakah mereka mengizinkan? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasul pun menjawab, kembalilah kepada orang tuamu. Kalau orang tuamu mengizinkan, ikutlah. Tetapi jika orang tuamu tidak mengizinkan engkau berperang, kembalilah kepada orang tuamu. Karena sebaik-baiknya berjihad itu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan yang luar biasa bab birrul walidain ini. Di mata Allah, orang tua itu sangat mulia. Jadi jangan sampai seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tua. Karena perbuatan durhaka itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu hukumannya nanti di akhirat. Setiap perbuatan dosa di dunia gak dapat hukuman. Ninggalin sholat, memang di sini nggak dapat hukuman, tapi nanti di akhirat dihukum sama Allah. Jadi setiap perbuatan dosa sebelum engkau bertobat, hukumannya nanti di akhirat. Kecuali durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua hukumannya sudah didahulukan oleh Allah di dunia. Saking bahayanya durhaka sama orang tua. Makanya nggak ada orang yang berhasil, yang sukses, yang bahagia hidupnya, tetapi durhaka sama orang tua. Nggak ada seperti itu. Karena keberhasilan seseorang itu di baliknya ada amal soleh yang dilakukannya yang biasanya
adalah birrul walidain. Jadi rahasia keberhasilan seseorang itu ya bakti sama orang tua. Karena seseorang yang bakti sama orang tua itu sedang taat sama Allah. Karena perintah berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintahnya Allah. Kita jalankan perintah Allah berarti kita taat sama Allah. Kita nggak jalankan perintah Allah berarti kita nggak taat sama Allah. Kalau orang yang durhaka, nggak ada yang berhasil, nggak ada yang bahagia, nggak ada yang hidupnya sukses, yang ada hidupnya sengsara, karena hukumannya sudah didahulukan sama Allah. Nah, sahabatku semua, nasihat para ulama, berhati-hatilah dari durhaka kepada kedua orang tua. Jangan mengentengkan hak orang tua. Jangan kita hak orang lain, hak sahabat didahulukan, tetapi kita mengentengkan haknya orang tua. Orang tua minta apa, kita entengkan. Tetapi kalau sahabat yang minta apa, orang lain minta apa, kita dahulukan. Jangan sampai seperti itu. Karena hati-hati, para ulama mengingatkan tentang pentingnya hak orang tua. Jangan sampai kita mengentengkan atau menyepelekan haknya orang tua. Itu adalah bagian daripada durhaka. Ketahuilah wahai anak, kalau engkau melayani kedua orang tuamu dengan segenap kemampuanmu, atau engkau gunakan seluruh hartamu untuk membahagiakan kedua orang tuamu, engkau belum bisa membalas jasa mereka berdua. Dulu di masa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ada seorang anak yang berangkat haji, ibunya digendong. Tawaf sambil gendong ibunya. Setelah selesai tawaf, maka Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, itu siapa? Itu ibu saya, wahai Ibnu Umar. Apakah saya sudah memenuhi haknya? Apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Ini haji saya gendong, saya tawaf saya gendong. Nah, zaman itu panasnya Masya Allah. Mungkin belum seperti sekarang ini. Mungkin dulu lantainya belum ada. Mungkin atapnya pun belum ada. Masih sangat panas. Nah, ini orang tawaf sambil gendong ibunya. Sudahkah saya membalas jasa ibu saya? Abdullah bin Umar menjawab, belum. Karena engkau nggak akan mampu membalas jasa orang tuamu, karena mengganti satu saja rasa sakit di antara sekian rasa sakit ibumu di saat melahirkanmu saja, kamu belum mampu membalasnya. Apalagi semuanya. Membalas jasa ibumu saat melahirkanmu itu kamu belum mampu. Tetapi yang engkau lakukan ini baik, dan perbuatan baik yang engkau lakukan ini pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku, sebanyak apapun kebaikan kita kepada orang tua, jangan kita merasa sudah membalas jasa orang tua kita. Karena balas satu rasa sakitnya saja, ganti rasa sakitnya saja saat ibumu melahirkanmu, kita nggak akan bisa balasnya, kita nggak akan bisa menggantinya, apalagi kita membalas jasanya. Jangan kita merasa sudah baik kepada orang tua kita, kita sudah merasa membalas jasanya, kita nggak akan pernah mampu. Karena jasa orang tua itu kepada anak begitu besarnya, gak akan pernah kita bisa menggantinya. Maka itu, saudaraku semua, sahabatku semua, jangan kita membuat sedih kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka. Durhaka kepada ibu itu gak boleh. Durhaka kepada bapak juga gak boleh. Jadi jangan sampai kita bikin sedih orang tua kita. Lakukan segenap cara agar bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya bakti sama orang tua? Para ulama menjelaskan, dikatakan berbakti kepada orang tua itu ada syaratnya. Belum dikatakan berbakti kepada orang tua kecuali terpenuhi syarat-syarat ini. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, mendahulukan keridhaan orang tua dari siapapun manusia di dunia ini. Ridhonya orang tua harus diutamakan, harus didahulukan dari siapapun.
dibanding ridhonya istrimu, ridhonya bosmu, ridhonya temanmu, atau siapapun manusia di dunia ini, utamakan, dahulukan keridhaan dari orang tua. Yang kedua adalah taat sama perintahnya orang tua, taat sama larangannya orang tua, kecuali di dalam hal yang Allah larang, maka tidak wajib kita ikuti. Tetapi bukan berarti kita boleh ninggalin orang tua kita. Kita nggak boleh mutus silaturahmi sama orang tua kita. Walaupun orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, kita cukup tolak dengan halus, dengan bahasa yang baik. Bukan berarti kita boleh marah, kita boleh ninggalin orang tua kita, kemudian apalagi sampai memutus tali silaturahmi sama orang tua, tidak diizinkan. Meskipun orang tuamu bukan muslim sekalipun, engkau tetap wajib berbuat baik dan melayani kedua orang tuamu. Islam ini agama yang Masya Allah. Allah sudah tentukan yang terbaik untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan seseorang yang memutus hubungan dengan kedua orang tuanya. Yang ketiga, syaratnya adalah memperhatikan orang tuanya lebih dari orang lain. Melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua. Perhatikan kebutuhan orang tua. Bantu orang tua tanpa diminta, kita sudah bantu. Sebagai anak kita bantu apa yang orang tua kita sedang repot, kita bantu tanpa kita harus diminta, apalagi disuruh. Nah, kebutuhan-kebutuhan orang tua kita, misalnya kita sudah punya orang tua yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah, kewajiban anak yang kasih, yang memperhatikan semua kebutuhan orang tua, kewajiban kita. Maka itu kita sebagai anak harus pintar untuk memperhatikan segala macam kebutuhan orang tua kita. Dahulukan orang tua kita dari siapapun. Anak itu adalah kecintaan orang tua. Orang tua itu kadang takut anaknya merasa repot, takut anaknya susah. Jika orang tua mempunyai banyak permintaan, maka kita sebagai anak harus pintar-pintar membaca apa mau orang tua. Kita harus pintar-pintar membaca apa kebutuhan orang tua. Jadi sebelum beliau berucap, sebelum beliau meminta, engkau sudah berikan atau engkau sudah melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuamu. Itu yang disebut wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Sahabatku, semestinya kita mulai hari ini cek diri kita. Kita cek diri kita sendiri. Sudah berapa banyak kita angkat suara melebihi orang tua kita? Sudah berapa banyak kita bentak orang tua kita? Sudah berapa banyak kita berucap kepada orang tua kita? Sudah berapa banyak kita melukai, membuat sedih orang tua kita? Sampai-sampai orang tua kita menangis. Karena hati-hati sahabatku, kalau sampai kita buat orang tua kecewa, yang ada kita tergolong orang-orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ibu bapak kita merasa tersakiti, merasa kecewa, maka Allah sudah mengatakan pintu neraka dibuka selebar-lebarnya untuk anak-anak yang seperti itu. Pintu surga sudah ditutup oleh Allah untuk anak-anak yang seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai seperti itu. Jaga adab, jaga sopan santun sama orang tua. Jika bapak atau ibu kita memanggil, segerakan datang, penuhi permintaannya. Lakukan apa yang disuruh. Lakukan apa yang terbaik untuk orang tua. Sadari kalau kedua orang tua itu adalah nikmat, rahmat dari Allah. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kalau kita nggak sadar kalau orang tua itu adalah nikmat, ketika orang tua sudah tidak ada, baru kita sadar. Kita nyesel, kita nangis karena semasa hidupnya kita belum mampu, belum berbakti kepada kedua orang tua. Sadari dan ingat-ingat jasa orang tua. Kita kalau nggak ingat orang tua punya jasa, kita ngentengin. Tapi kalau kita
tanamkan di dalam hati kita orang tua kita itu jasanya besar, maka kita akan mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sabarlah jika orang tua kita itu mungkin agak cerewet atau mungkin berbuat sesuatu yang membuat kita gak suka. Ingat, orang tua kita itu jasanya terlampau banyak. Dari hal yang kita tidak suka yang dilakukannya, jasanya itu lebih besar, terlampau besar untuk kita gak akan mampu membalasnya. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua, agar kelak anak-anak kita pun berbakti kepada kita. Jadi semuanya berbalas. Kalau kita bakti sama orang tua, anak-anak kita nanti pun akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita, insya Allah. Demikian teman-temanku, sahabatku semua yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran, menjadi introspeksi diri kita muhasabah diri kita sendiri. Semoga kita kedepannya bisa memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki sikap kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab kita kepada kedua orang tua kita, memperbaiki segala hal yang tidak baik kita tinggalkan, melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kasih jalan untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah menjadikan kita, mencatat kita sebagai anak-anak yang berbakti, sehingga kita mendapatkan syurganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Jika ada salah dan kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.